Para pemadam kebakaran tiba di sebuah lapangan golf. Seorang pria berkata bahwa dia sedang mengendarai mobil golf dengan kecepatan tinggi mengitari bunker, tetapi saat berbelok terlalu cepat, mobil itu terbalik dan mendarat tepat di atas temannya, Todd. Dia mencoba membalikkan mobil itu kembali, tetapi Todd mulai menjerit kesakitan di bawahnya. Para petugas pemadam segera mengangkat benda-benda dari atas mobil. Stella melihat lebih dekat dan mendapati sebuah stik golf patah tertancap di antara tulang rusuk Todd. Ia segera memperingatkan Todd untuk tidak bergerak. Kapten Casey memanggil ambulans dan menyuruh tim mengambil gergaji sawzall dan penyangga. Mereka memeriksa dan melihat ujung lain stik golf itu tersangkut di keranjang mobil. Itulah sebabnya Todd kesakitan saat mobil coba diangkat. Pria itu panik dan berlari ke Todd, teringat bahwa ia pernah membaca bahwa mencabut benda yang tertancap bisa membuat seseorang kehabisan darah dan meninggal. Casey berkata, "Kita tidak akan mencabutnya, rumah sakit yang akan menangani." Pria itu terus meminta maaf kepada Todd dan ingin menelepon istri Todd kalau ia meninggal. Todd terlihat sangat ketakutan. Casey segera turun tangan. Stay tough. We're gonna be okay, Todd. Shut up, Derek. Mereka berhasil menarik Todd keluar dengan selamat. Petugas pemadam lalu menerima panggilan dari sebuah gudang industri. Seorang pekerja bernama Phil menabrakkan forklift ke rak-rak, menyebabkan semuanya roboh. Tempat itu menjadi kacau total. Phil tergeletak di antara rak yang jatuh, kakinya terjepit balok baja berat, darah mengalir banyak, kuku jarinya membiru, tanda dia mengalami shock. Dawson segera menstabilkan lehernya dengan penyangga leher, C-collar, dan mengatakan mereka harus menghangatkannya. Mereka harus segera mengeluarkannya. Kelly meminta obor las untuk memotong balok itu. Seorang calon pemadam bertanya bingung, "Kenapa tidak kita angkat saja?" Kelly menjelaskan, "Terlalu tidak stabil. Kalau bergerak sedikit saja, semua bisa runtuh kembali menimpanya." Saat Kelly mulai memotong balok, Casey tiba-tiba melihat cairan mudah terbakar di dekatnya. Ia segera berteriak agar obor dimatikan. Api langsung menyambar. Para pemadam buru-buru memadamkan api. Untungnya tidak ada yang terluka, tapi balok belum terpotong. Calon pemadam Mills tiba-tiba membawa balok lain dan menyarankan menggunakannya sebagai tuas untuk mengungkit balok berat itu. Waktu makin menipis, jadi mereka tidak punya pilihan lain selain mencoba. Akhirnya balok itu berhasil diangkat. Phil berhasil diselamatkan. Kelly memuji Mills, kerja cerdas, kandidat. Petugas pemadam dipanggil ke lokasi kecelakaan mobil. Mereka melihat dua anak duduk di pinggir jalan menggigil kedinginan. Paramedik Sylvie segera mendekat dan mengetahui bahwa mobil mereka mengalami kecelakaan, dan ayah mereka menyuruh mereka menunggu di situ sementara dia kembali untuk mencari Lizzie. Begitu mendengar masih ada korban lain, para pemadam segera bergerak. Seorang pria duduk bersandar ke pohon, tampak jelas terluka. Di dekatnya sebuah mobil terbalik dengan cabang pohon menembus kaca depannya. Saat Letnan Casey memeriksa, ia terkejut menemukan Lizzie terjebak di dalam. Sementara petugas membantu pria yang terluka, dia menjerit kesakitan. Stella memotong celana panjangnya dan menemukan fraktur terbuka serta banyak kehilangan darah. Pria itu menjelaskan bahwa ia harus berjalan kembali ke jalan untuk mendapatkan sinyal ponsel. Dawson bertanya tak percaya, "Kau berjalan bolak-balik dengan kaki seperti ini?" Pria itu menjawab, "Aku harus menyelamatkan mereka." Sementara itu, petugas memotong mobil dengan alat penyelamat. Lizzie berhasil dibebaskan. Untungnya, ia tidak mengalami luka serius. Tapi saat melihat ayahnya terluka, ia sangat terpukul. "Tolong, aku harus ikut bersamanya. Aku harus bersama ayahku." Dengan izin Kepala Bowden, Dawson memberitahu Lizzie bahwa ia bisa naik ambulans bersama ayahnya. Panggilan masuk untuk kebakaran apartemen. Seorang gadis panik berlari dan berkata bahwa Maggie terjebak di lantai atas. Saat Kepala Bowden mengetahui hanya satu orang yang terjebak, ia memerintahkan tim Kelly memanjat untuk penyelamatan dan mengarahkan tim Casey untuk membuka ventilasi atap agar tim Kelly punya lebih banyak waktu. Kelly dan Cruz segera memanjat ke jendela. Kelly memecahkan kaca dengan helmnya dan masuk ke ruangan. Hampir seketika mereka mendengar suara tangisan seorang gadis minta tolong. Kelly menemukan gadis itu dan dengan bantuan Cruz dari jendela, dia ditarik keluar dengan selamat. Saat itu Kelly melihat tanda-tanda backdraft yang akan terjadi. Menyadari bahaya dan tak ada waktu untuk ventilasi yang benar, dia mengambil keputusan cepat. Ia melepas helm dan masker udaranya, lalu melompat dari jendela lantai 3 untuk menghindari ledakan. Kelly terluka saat jatuh.
Paramedik Dawson dan Sylvie segera menghampirinya. Ia sadar tapi nadinya lemah dan langsung dibawa ke rumah sakit. Setelah diperiksa, kabar baiknya Kelly bisa menggerakkan tangan dan kakinya, jadi kelumpuhan bisa dikesampingkan. Namun kabar buruknya, karena cedera akibat jatuh, ia tidak bisa menerima anestesi epidural yang dibutuhkan untuk prosedur donor sumsum tulang yang dijadwalkan. Kelly sangat ingin membantu, ia memohon dan bahkan berbicara langsung dengan Sharon Goodwin, bersikeras melanjutkan prosedur meski harus menahan rasa sakit. Setelah desakan yang gigih, para dokter setuju melakukan pengambilan sumsum tanpa anestesi. Prosedur ini melibatkan pengeboran ke tulang pinggulnya saat ia dalam keadaan sadar penuh. Kelly menahan rasa sakit luar biasa, dan sumsum yang dibutuhkan berhasil dikumpulkan, memungkinkan Anna menerima transplantasinya. Seorang dokter hanya ingin memeriksa jari kaki pasien, tapi beberapa detik kemudian, satu jari kaki tiba-tiba copot sepenuhnya. Jelas, pria itu sangat tidak senang. Dia mematahkan jari kakiku. Beberapa saat sebelumnya, dokter magang sedang melakukan kunjungan rutin, tapi pria yang dijadwalkan operasi besok itu sama sekali tidak mengikuti instruksi praoperasi untuk tidak makan. Ia terus makan cheeseburger. Dokter hanya bisa memeriksa kakinya lebih dulu. Ia tidak menyangka bahwa hanya dengan menyentuhnya, jari kaki itu langsung copot. Jarinya sudah mati, aku cuma menyentuhnya, katanya. Saat itu, dokter Hawkins buru-buru datang dan memberitahu pria itu, "Kamu mengalami gangren parah. Kami harus amputasi seluruh kaki." Barulah pria itu tenang. Setelah operasi, dokter berhasil mengangkat kaki yang rusak. Sebagai permintaan maaf karena membuat jari kaki copot, dokter magang membelikan pizza untuk pasien itu. "Baiklah, kasih saja ke perawat," jawabnya. Grab a slice, doctor. Seorang pria bernama Vince masuk rumah sakit dan langsung menemukan rahasia mengejutkan. Rumah sakit itu sebenarnya adalah laboratorium alien di bumi. Semua dokter dan perawat adalah makhluk burung alien yang menyamar, dan Vince hanyalah kelinci percobaan. Saat ia berusaha tetap tenang dan mencari jalan keluar, beberapa makhluk burung alien tiba-tiba muncul. Ketakutan, Vince mengibaskan tangannya kemana-mana mencoba menakuti mereka. Saat seorang dokter berjalan mendekat, Vince terpaku karena Foreman ternyata adalah makhluk bioengineered. Ia melihat seorang pria burung membawa keranjang berisi bom bio. Tanpa pikir panjang, Vince mengambil salah satu bom dan melemparkannya ke arah biosoldier itu. Ledakan api melahap musuhnya dan Vince berlari ke arah lift. Tapi dari dalam muncul ratu alien yang menyamar sebagai dokter wanita. Saat dia mencoba menangkapnya, Vince berbalik dan lari, tapi malah menabrak biosoldier lain. Akhirnya Vince tertangkap. Anehnya, para biosoldier di sekitarnya tiba-tiba berubah kembali menjadi dokter biasa. Dari jendela, ia melihat monster raksasa bermoncong burung. Vince sangat terkejut saat makhluk itu menerobos masuk lewat jendela dan mengaum ke arahnya. Penyakit apa yang sebenarnya diderita Vince? Sehari sebelumnya, tangan Vince terasa terbakar hebat. Para dokter memeriksa tangannya secara menyeluruh, tapi tidak menemukan apapun. Mereka menyimpulkan Vince menderita sindrom nyeri regional kompleks dan memutuskan memberinya terapi stimulasi tulang belakang. Tapi saat tes dimulai, Vince tiba-tiba tidak bisa bernapas. Detak jantungnya melonjak hingga 140 dan terus meningkat. Para dokter kemudian menemukan adanya cairan di paru-parunya. Mereka sadar itu bukan kompleks regional pain syndrome, melainkan masalah jantung. Tepat sebelum perawatan dimulai, mereka menemukan 2 dokter asing di kamar Vince. Karena sering salah diagnosis, Vince sudah tidak percaya lagi pada dokter Foreman. Ia bahkan memposting pengumuman online. Siapapun yang bisa mendiagnosisnya dengan benar akan diberi $5.000. Maka 2 dokter itu datang dan menyarankan bahwa Vince punya tumor otak. Vince langsung percaya. Tim dokter aslinya harus melakukan pemindaian otak untuk membuktikan tidak ada tumor sebelum bisa menangani trombositosisnya. Tapi diagnosis itu pun ternyata salah. Begitu diberi obat, kelenjar getah bening Vince mulai membengkak.
Pada titik ini, Vince menolak mempercayai Foreman apapun yang terjadi. Ia menaikkan hadiahnya secara online, kali ini $200.000 untuk diagnosis yang benar. Internet langsung dibanjiri omong kosong. Ribuan diagnosis dikirim setiap hari. Untuk menghentikan kekacauan itu, Foreman secara pribadi membantah satu persatu semua diagnosis di depan Vince. Tapi Vince tetap tak mau mendengar. Ia mengelompokkan semua saran online dan menemukan amyloidosis paling sering muncul. Ia bersikeras agar dirinya dirawat untuk amyloidosis. Namun, baru 1 hari menjalani perawatan, hal aneh kembali terjadi. Vince tiba-tiba lari ke bawah sendirian. Ia sangat ketakutan saat menemukan rumah sakit adalah markas eksperimen alien. Para alien burung bersenjata di mana-mana. Dr. Foreman adalah bio-soldier. Dokter wanita adalah Ratu Bio. Dan di luar ada monster burung raksasa yang siap melahapnya. Foreman segera memeriksa Vince dan menyadari bahwa demam tingginya menyebabkan halusinasi. Mereka langsung merendam Vince dalam air es untuk menurunkan suhunya. Setelah meninjau ulang semua gejalanya, Foreman mendiagnosis Vince dengan penyakit light chain deposition. Penyakit ini menyebabkan penumpukan protein dalam organ-organ yang menjelaskan semua gejalanya. Vince butuh kemoterapi dosis tinggi segera atau dia tidak akan selamat dalam 24 jam ke depan. Menghadapi kematian, Vince akhirnya setuju. Foreman merasa semuanya sudah selesai dan mandi santai. Tapi saat melihat jari-jarinya mengeriput karena berendam di air, ia tiba-tiba mendapat ide. Ia berlari kembali ke kamar Vince dan memerintahkan menghentikan kemoterapi. Foreman menyadari bahwa Vince sebenarnya menderita Fabry disease karena setelah sejam direndam di air dingin, jari Vince tidak keriput sama sekali. Anehnya, dokter wanita itu sudah lebih dulu menghentikan kemoterapi karena melihat komentar online terbaru yang menyarankan kemungkinan Fabry. Karena penasaran, ia melakukan tes dan diagnosis itu ternyata benar. Yang tak diketahui siapapun, diagnosis online yang tepat itu diposting oleh Dr. House sendiri yang baru saja keluar dari rumah sakit.